Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Mantan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono memprediksi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran akan menang dalam Pilpres 2024. Ya pemirsa, Hendro Priyono memprediksi kemenangan Prabowo Gibran dari kacamata intelijen dalam dinamika politik saat ini. Di lapangan, Hendro melihat konsep yang lebih tertata dengan baik, yaitu mesin politik yang dimiliki Golkar dan Demokrat yang bisa bergerak cepat di lapangan. Hendro juga menilai Partai Gerindra dilengkapi dengan sistem administrasi logistik keuangan yang sangat bagus. Dengan eskalasi itu semua, maka strategi meraih kemenangan satu putaran telah dimiliki oleh pasangan Prabowo Gibran. Ya, kita akan bahas lebih dalam terkait dengan isu ini yang dikeluarkan oleh mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono. Kami akan bahas bersama dengan Ketua DPP Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang akan segera bergabung bersama kita malam hari ini, serta Ketua Sentral Inisiatif Al Araf. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Baik, sembari kita menunggu kehadiran Bang Burhanuddin. Malam. Malam, Fani. Oh, Bang Burhanuddin sudah bergabung? Baik. Sudah. Baik. Kalau begitu kita atau saya akan menuju ke Bang Yusuf terlebih dahulu. Setuju atau sudah dengar sebenarnya terkait dengan isu yang dikeluarkan oleh Pak Hendro Priyono ini, Bang Yusuf? Saya melihatnya sih nggak ada yang luar biasa dari pernyataan Pak Hendro. Pernyataan Pak Hendro ini sama kayak pernyataan kebanyakan yang pro Prabowo dan Gibran ya. Kebetulan saja beliau adalah mantan Kepala BIN. Jadi kira-kira argumentasinya dilandaskan berdasarkan penciuman sebagai intelijen gitu ya. Karena itu tidak ilmiah gitu ya. Kemudian saya kira itu juga di luar tugas intelijen. Intelijen kan tugasnya deteksi dan antisipasi yang mengancam keamanan dan kepentingan nasional gitu ya. Jadi nggak bertugas dalam urusan-urusan kontestasi semacam ini. Dan menurut saya, Van ya, aku Prabowo boleh percaya diri berlebihan, tapi menurut intuisi saya dan mengatakan bahwa sesungguhnya Pilpres ini pertarungan sesungguhnya itu ada pada putaran kedua. Dan pada putaran kedua siapa yang hari ini gembar-gembor percaya diri menang belum tentu akan jadi pemenang. Itu sih menurut saya. Oke, walaupun dikatakan baik mesin parpol maupun logistik dari Prabowo Gibran ini sangat mumpuni, sangat matang, sehingga inilah yang akan membuat pasangan Prabowo Gibran bisa menang baik satu maupun dua putaran, Bang Yusuf. Nggak resah? Ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa ada tangan kekuasaan yang bermain dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran ini, karena biar bagaimanapun Gibran kan anak Pak Jokowi, presiden yang sedang berkuasa, dan kita kan sudah lihat fenomena itu. Terakhir adalah mobilisasi para kepala desa itu, walaupun dibantah kan itu tidak bisa ditutupi lagi bahwa itu adalah mobilisasi dukungan kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Tapi di situasi politik yang sudah terbuka seperti ini, di tengah arus media sosial yang kencang, rakyat itu punya kemandirian, punya kemampuan untuk men-tracking informasi yang mereka butuhkan untuk menuntun mereka memilih kepada siapa. Kemudian yang berikutnya adalah ketika tangan kekuasaan terlalu jauh ya melakukan blunder-blunder yang dianggap mengganggu kenetralan mereka, maka itu justru akan merugikan pasangan Prabowo Gibran dan akan menimbulkan perlawanan di tengah-tengah publik. Makanya saya bilang pertarungan sesungguhnya itu ada di putaran kedua. Kalau sekarang ini ada 3 pasang, ini adalah saya anggap adalah babak penyisihan politik. Oke. Dan itu tujuan utama dari masing-masing paslon ya, lolos babak penyisihan dulu untuk nanti bertarung habis-habisan di babak selanjutnya. Oke, saya ke Mas Araf. Mas Araf, saya harus konfirmasi yang disebutkan oleh Pak Hendro Priyono ini termasuk informasi intelijen, apakah memang boleh dibuka ke publik? Dan jika boleh, apakah ini demi mencegah terjadinya kecurangan atau mungkin kekhawatiran dari pihak yang berkompetisi dalam Pilpres sebelumnya? Saya rasa pertama Pak Hendro bukan lagi menjadi sebagai Kepala Badan Intelijen Negara ya. Jadi itu hanya sebatas pandangan Jadi nggak dia. apa-apa?
dalam pengamat intelijen saja gitu. Oke. Kecuali waktu dia menjabat sebagai kepala BIN, mungkin kita bisa mengasumsikan bahwa itu berdasarkan data intelijen. Ini kan hasil amatan dan pengamatan dia yang pernah menjadi intelijen dan melihat fenomena yang ada. Nah yang kedua, amatan ini belum tentu benar karena menurut saya terlalu dini untuk menyatakan pemilu akan dilakukan dalam satu putaran. Karena berdasarkan undang-undang susah untuk mencapai satu putaran dengan 3 kandidat yang ada. Prasyarat di dalam undang-undang pemilu itu menang satu putaran tidak cukup hanya 50% lebih, tapi juga harus memenangkan di setengah provinsi dengan angka minimal 20% di 20 provinsi. Itu artinya cukup sangat sulit dengan realitas sekarang kalau kemudian menyatakan pemilu akan dimenangkan dalam satu putaran. Karena menurut saya dengan syarat itu agak rumit, apalagi dengan angka-angka lembaga survei elektabilitas yang ada menunjukkan belum ada kandidat yang secara dominan meraih angka 50+1, masih di bawah 50 semua. Artinya menurut saya kalau sekarang dinilai pemilu akan dilakukan dalam satu putaran itu sulit sekali kalau melihat angka yang ada. Nah yang kedua, saya justru mencurigai begini, pandangan Pak Hendro ini sedang ingin melihat bahwa ada skenario politik yang menginginkan agar pemilu terjadi dalam satu putaran saja. Dan skenario itu sebenarnya sedang dituduhkan kepada kekuasaan yang ingin melihat bahwa bagaimana proses pemilu ini, apapun caranya, dilakukan untuk tujuan satu putaran saja, selesai untuk menangan Prabowo Gibran. Kalau kita mengasumsikan pandangan dari Pak Hendro Priyono bisa ditafsirkan seperti itu. Artinya melihat dari gejala-gejala yang ada sekarang, Mbak, soal tadi kepala desa, soal netralitas aparat, sebelumnya soal keputusan MK. Jadi memang ada pengkondisian. Nah ini sebenarnya saya bisa menafsirkan Pak Hendro sedang ingin menyatakan ada upaya dalam dunia intelijen itu, ada upaya cipta kondisi, cipkon di dalam memenangkan satu putaran itu. Bahkan sebagian lembaga survei atau pengamat didorong ke arah pandangan seperti itu. Yang menurut saya pandangan untuk mendorong agar satu putaran memang terjadi, sehingga nanti ketika terjadi ya memang benar. Nah itu yang disebut dalam dunia intelijen cipta kondisi sedang dibangun nih untuk menarasikan isu satu putaran. Kalau saya menafsirkan dari pandangan Pak Hendro secara implisit sebenarnya ingin bicara itu. Tapi secara eksplisit sulit sekali untuk terjadi satu putaran dengan realitas parsial undang-undang pemilu yang begitu ketat, bukan hanya 50+1, harus 20 lebih dari minimal mendapatkan 20% suara di 50% provinsi, berarti di 19 provinsi minimal harus dapat 20% di tiap provinsi. Yang kedua adalah realitas sekarang belum ada yang dominan dari kandidat yang ada. Dari semua lembaga survei kan tidak ada yang menyebutkan hari ini angkanya lebih 50+1, masih di bawah itu semua, 36, 40 dan lain sebagainya. Baik Mas Araf. Nah kalau tadi dari kacamata intelijen, kalau dari kacamata lembaga survei bagaimana? Bang Burhan, Pak Hendro Priyono mengatakan katanya prediksi intelijennya ini disebut sama dengan hasil lembaga survei kredibel. Kalau dari indikator politik Indonesia sendiri bagaimana? Apakah data yang digunakan oleh atau yang disebut Pak Hendro Priyono sama dengan yang di lapangan? Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono ini kontroversial dari dua hal. Pertama dari sisi messengernya, kedua dari sisi message-nya. Messengernya karena disampaikan oleh Jenderal Hendro Priyono yang kita tahu orang dekat Ibu Mega, beliau mantan Pangdam Kodam Jaya yang memberi izin bagi terlaksananya Munas PDI di saat Soeharto sedang sangat berkuasa. Dan Munas itulah yang kemudian memberi semacam karpet merah bagi karir politik Megawati. Dan menantu Pak Hendro Priyono itu sekarang salah satu pimpinan di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Kemudian Pak Hendro Priyono juga secara terbuka mendukung Ganjar. Nah pertanyaannya dilihat dari sisi messengernya ini, apa yang membuat tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Hendro Priyono mengeluarkan pernyataan tersebut? Apakah ini deception? Apakah ini bagian dari cipta kondisi? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya bisa ulas adalah dari sisi message-nya, pesannya.
Nah, pesan yang disampaikan, saya tidak tahu ilmu intelijen ya, tetapi setidaknya Hendro Priyono memegang atau punya otoritas akademik sebagai guru besar bidang filsafat intelijen. Nah, saya sendiri tidak begitu mendalami, meskipun Fani kalau kita lihat argumennya, saya tidak melihat apa argumen yang kokoh dari pernyataan Pak Hendro Priyono, jadi kecuali kalau kita mau kontraskan. Misalnya pernyataan beliau yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran on the track, 1 putaran atau 2 putaran menang. Nah, kemudian dia nyatakan itu karena Gerindra, Golkar, dan Demokrat yang solid. Nah, itu diuji tuh melalui survei. Nah, kalau di data saya, di antara partai pendukung koalisi Indonesia Maju, itu 3 partai masih belum solid. Misalnya, jadi kalau ditanya kepada publik, kepada responden, itu sebagian sekitar 50-60% warga Demokrat, Golkar, dan PAN yang tahu bahwa elit atau ketua umum mereka mendukung Prabowo Gibran. Dan ini yang menjelaskan mengapa konstituen mereka itu belum sepenuhnya solid mendukung Prabowo Gibran. Yang hanya solid Gerindra, itu pun karena Pak Prabowo adalah ketua umum Gerindra. Nah, pertanyaannya apa yang membuat Pak Hendro mengatakan punya kesimpulan bahwa Demokrat, Golkar itu solid mendukung Pak Prabowo sehingga membuka kans untuk menang 1 putaran atau 2 putaran. Nah, kalau dilihat dari data survei yang menyebabkan kenaikan Prabowo Gibran, meskipun masih di kisaran 40-45% ya, tergantung siapa lembaga surveinya. Data saya 40, tetapi ada misalnya SMRC 45% ya, Populi 43%. Itu kenaikan itu bukan karena soliditas Golkar, itu karena, nah ini data saya nih ya, itu karena gol bunuh diri yang diciptakan oleh terutama ya kawan-kawan PD Perjuangan yang terlalu attacking ke Pak Jokowi. Jadi terjadi migrasi basis pendukung Pak Jokowi non PDIP yang sebelumnya memilih Ganjar ke Prabowo Gibran. Nah, tapi kenaikannya belum cukup untuk 1 putaran. Dan bukan karena soliditas Golkar, Demokrat, atau partai pendukung koalisi Indonesia Maju. Itu data saya, tapi saya tidak tahu, mungkin ya Pak Hendro Priyono punya data intelijen lain dan dari responden lain sama beliau itu soal ini. Berarti sekarang Pak, ya kalau misalnya untuk koalisi yang mendukung pasangan calon lain yang notabene menjadi lawan dari Prabowo Gibran, ya harus evaluasi atau mungkin bisa memanaskan mesin parpolnya sesuai dengan konteks yang bisa mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi itu akan saya tanyakan kepada Bang Yusuf dan juga Bang Burhanuddin serta Mas Araf di segmen berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, Dialog iNewsroom akan segera kembali setelah jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom dan kita akan kembali melanjutkan dialog terkait dengan bagaimana mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono yang mengungkap skenario untuk memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kami masih bersama dengan Yusuf Lakaseng, Ala Araf dan juga Burhanuddin Muhtadi. Tapi sekarang saya kembali ke saya mau ke Mas Araf dulu deh. Ketika ada salah satu paslon yang juga menganggap bahwa ini adalah salah satu bentuk cywar. Cywar itu apa parameternya dan seberbahaya apa ketika cywar tersebut dilaksanakan di tahun politik? Ya, cywar ini kan sebenarnya lebih dari upaya untuk memberikan efek agar ketakutan di kelompok lawan dari angka-angka 1 putaran itu terjadi. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang saya lebih khawatirkan dalam dunia intelijen adalah ada upaya membangun narasi sejak dini bahwa 1 putaran akan terjadi dan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Sehingga kemudian ketika proses itu terjadi menjadi ada pembenaran. Nah, lihat saja misalkan pengamat yang menyatakan di publik ataupun lembaga survei yang menyatakan memang terjadi 1 putaran.
Padahal sebenarnya di dalam dimensi itu sedang ingin dilihat bahwa skenario itu terjadi karena ada proses kekuasaan yang terlalu dalam mengintervensi dalam ruang pemilu, mulai dari soal putusan MK, soal tarifah desa, soal netralitas aparat, dan lain sebagainya. Yang ini buruk dalam proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi elektoral. Itu pertama. Yang kedua, buat saya sih, buat para tim pemenangan Mas Yusuf Lakaseng nih, dalam konteks Ganjar dan juga ataupun Anies Mohaimin, pernyataan seperti ini harus menjadi cambuk gitu untuk berlari lebih kencang di dalam menaikkan angka elektabilitas. Apalagi memang dinamikanya semakin dekat, hanya mungkin 90 hari lagi, sehingga hal-hal seperti ini harus menjadi pemecut dan pemicu di dalam berlari untuk menangkan kandidat, dan kemudian satu putaran itu tidak terjadi. Dan dalam prediksi saya sulit sekali satu putaran itu akan terjadi di tengah angka-angka elektabilitas seperti saat ini dan juga 3 kandidat tadi. Dan syaratnya cukup berat, 50% lebih plus 20% minimal mendapatkan di seluruh setengah bagian provinsi di Indonesia, jadi ada 19 provinsi. Jadi syaratnya dia susah. Nah, yang ketiga, argumentasi Pak Hendro secara argumentatif dan alasannya, menurut saya itu nggak cukup kuat ya, yang menyatakan ada dukungan logistik, partai yang solid dan lain sebagainya. Buat Mas Yusuf nggak usah berkecil hati, ya kan? Tahun 2014 itu Jokowi hanya didukung berapa partai, ya kan? Lawannya pada waktu itu Prabowo juga, gitu. Dengan jumlah kekuatan partai yang banyak, logistik yang banyak, ya kan? Tapi fakta politik menyatakan Prabowo kalah pada tahun 2014 sama Jokowi, yang mungkin secara sumber logistik rendah, dukungan politik rendah. Artinya argumentasinya Pak Hendro juga tidak cukup memiliki alasan yang kuat kalau dijadikan alasan soal logistik dan dukungan partai yang besar dan lain sebagainya. Menurut saya hari ini semua kandidat masih punya potensial untuk menang kok. Ya, di 3 kandidat ini masih kans untuk menang karena secara elektabilitas masih punya angka-angka yang baik. Gitu. Jadi dinamika akan bergeser di 90 hari ke depan, Mbak. Baik, jadi Mas Araf. Sekarang itu isu yang menurut saya sulit terjadi. Ya. Nah, Bang Yusuf, ini adalah cambuk disebutnya seperti itu dan harus jadi mungkin motivasi baru. Bagaimana dari TPN sendiri? Ya tentu ya, segala macam informasi termasuk hasil lembaga-lembaga survei itu akan menjadi masukan yang konstruktif buat tim pemenangan Ganjar Mahfud MD ya. Tapi juga kan survei ini juga beragam, ada yang dan hasilnya beda-beda ya. Carta dengan hasilnya Mas Burhan beda, dengan LPI sama poltreking beda. Tentunya di tim Ganjar juga melakukan survei internal yang metodenya tentu harus benar untuk melihat seobjektif apa sesungguhnya kondisi di grassroots di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk dibandingkan dengan hasil survei yang ada untuk menjadi bahan evaluasi. Tapi sekali lagi saya bilang, pertarungan sesungguhnya itu ada di putaran kedua. Saya sama sekali tidak yakin akan ada satu pasangan yang akan memenangkan di putaran pertama. Kalau ada kampanye-kampanye itu adalah bagian dari kampanye saja untuk mempengaruhi publik ya, karena memang juga mereka sudah menghitung kalau putaran kedua belum tentu jadi pemenang. Kenapa saya bilang belum tentu jadi pemenang di putaran kedua? Di putaran kedua itu adalah kalau kita lihat segmentasi pemilihnya itu sudah ada 20% orang yang memang ingin perubahan, nggak suka Pak Jokowi. Walaupun skenario politiknya mengatakan begitu ya. Tadi Bang Yusuf bilang ada skenario politik. Kemudian Van, ada sekitar kalau sampai orang yang kecewa dengan Pak Jokowi karena peristiwa MK, terus membangun dinasti, kolusi dan nepotisme, itu ada space-nya 30%, kan sudah 50% itu. Tinggal bertarung lagi secara serius untuk memenangkan 50% plus 1 di putaran kedua.
Analisis saya sih menyatakan begitu ya, sangat sulit sekali ada satu kandidat memenangkan ini di satu putaran 50% plus satu hasilnya, sementara ada 3 pasangan. Masih sangat dinamis situasi ke depan, dan itu akan kita lihat terus, kita ikuti terus, dan kita berusaha untuk meyakinkan rakyat bahwa demokrasi sekarang memang sedang betul-betul terancam. Mengkhawatirkan. Satu pasangan yang mempertontonkan abuse of power, mengancam nilai reformasi, dan itu harus disebarluaskan agar kemudian publik menyadari bahwa ini bukan soal gemoy-gemoy, ini soal hal yang lebih serius dari itu. Ya. Oke, baik. Kita sudah dapat poinnya Bang Yusuf. Kalau begitu terkait dengan Cywar ini, Bang Burhanuddin bicara atau belajar dari bagaimana pelaksanaan pemilu setiap tahunnya. Cywar atau skenario politik seperti ini apakah mempengaruhi elektabilitas juga dari pasangan-pasangan calon yang berkompetisi? Akan menguntungkan atau justru jadi bumerang? Begini ya, sebelum menjawab pertanyaan Fani, hari Minggu kemarin Dewan Etik Persepi itu memanggil 6 lembaga yang merilis hasil survei dalam periode yang sama. Kebetulan hanya satu yang hasilnya agak berbeda sendiri, Pak Yusuf ya. Nah, yang lain terjadi ijtima ulama survei sebenarnya. Saya pribadi termasuk orang yang pada dasarnya kaget ya, mengapa setelah putusan MK terjadi kenaikan elektabilitas Prabowo Gibran. It's beyond my expectation sebenarnya. Tetapi kalau datanya ngomong begitu ya gimana lagi gitu ya. Nah untuk LPI saya udah cek itu 80% respondennya itu S1 ke atas, ada doktor, ada magister, jadi kurang representatif ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi gini Fani, narasi ini itu kan mungkin kalau dalam teori ada yang namanya bandwagon effect versus underdog effect. Apakah calon yang dianggap punya potensi menang itu mempengaruhi masyarakat secara luas atau tidak? Tapi ada juga teori yang membantah bandwagon ini, yaitu underdog effect. Justru Pilkada 2017 terlihat ya. Yang sering dipersepsikan kalah itu akan mendapatkan simpati pemilih. Nah, dua-duanya itu dalam studi saya nggak terkonfirmasi tuh di tingkat elektoral. Pemilih ya. Tetapi di tingkat elit ada efeknya memang. Jadi kalau elit di sini adalah elit politik, elit pengusaha, elit pada tataran yang sangat puncak, itu ada efeknya. Jadi kalau misalnya, karena umumnya elit itu kan pengen ikut kereta pemenang ya, bandwagon effect. Kepentingan tersendiri. Bisa jadi Pak Hendro Priyono itu dalam rangka itu mengkondisikan di tingkat elit. Tapi kalau di tingkat massa efeknya tidak terlihat ya, karena masyarakat satu tidak terlalu tahu juga pernyataan Pak Hendro Priyono, dan banyak juga yang nggak kenal beliau gitu ya. Beliau tentu sangat dikenal oleh Bung Al-Araf atau Pak Yusuf ya. Tetapi masyarakat secara umum ya nggak kenal siapa itu, apalagi sudah lama kan pensiun sebagai kepala bin. Baik Bang Burhanuddin. Kita dapat semua poin-poinnya Bapak-bapak, tapi kita harapkan agar ya kalau misalnya ini dimaksudkan sebagai Cywar atau tadi skenario politik, tentunya ya harapan kita adalah pemilu 2024 berjalan dengan sesuai marwahnya sih, tidak dicurangi oleh kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih sebelumnya Bapak-bapak saya ucapkan karena durasinya sudah habis, kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa.